Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di puncak Pulau Guntur, di alam semesta virtual, meja granit bunda raksasa itu dikelilingi oleh aliran udara tak berujung. Ada 6 kursi batu raksasa di sekeliling meja, masing-masing dengan patan rumit di atasnya. Di atas meja juga banyak patung. "Guru," kata Luo Feng. "Duduklah." Pemimpin kota Primal Chaos duduk dan menunjuk ke kursi kedua di sisi kirinya. "Duduklah di sana." "Ya, terima kasih." Luo Feng duduk dan melihat ke meja batu di depannya. Dia penasaran karena dia tidak pernah tahu ada tempat seperti ini di istana gurunya. Dan itu mengambang tepat di atas istana pemimpin kota Primal Chaos. Dia melirik patung di atas meja batu. Salah satu gambar menggambarkan 3 makhluk agung memberi hormat kepada makhluk agung. Satu menggambarkan makhluk agung melakukan pembantaian massal. Dan satu lagi menggambarkan bagaimana 2 makhluk agung menyerang sekelompok makhluk agung. Patung-patung itu abstrak, tetapi Luo Feng tahu bahwa yang satu adalah pemimpin kota Primal Chaos. "Dan itu kursiku." Luo Feng duduk setelah dia melihat patung di belakang kursi. Ada beberapa adegan di patan itu, salah satunya menggambarkan seseorang menghadapi ribuan makhluk, yang lain menggambarkan kubah besar yang menyelimuti ribuan makhluk itu. Dan mereka semua mati di bawah kubah itu. "Kamu seharusnya sudah menemukannya." Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan wajah menyeringai. "Para senior umat manusia memutuskan bahwa Anda adalah master alam semesta ke-19 dari umat manusia." Luo Feng tidak dapat menahan kegembiraan pada awalnya, dan kemudian dia agak bingung. "Yang ke-19? Itu berarti umat manusia memiliki total 18 master alam semesta sebelum Luo Feng menjadi master alam semesta." "Ya," pemimpin kota Primal Chaos mengangguk. "Tapi menurut informasiku..." Luo Feng tampak bingung. Berdasarkan informasi yang dia miliki, hanya ada 15 master alam semesta dalam ras manusia. Kenapa dia yang ke-19? "Kamu hanya tahu 15 kan?" Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. "Setiap kekuatan memiliki beberapa rahasia, dan ada beberapa master alam semesta tersembunyi dalam ras kita. Ada total 18 master alam semesta dalam ras manusia kita, tidak termasuk Anda. Ada 5 dari perusahaan alam semesta virtual dan 7 kabak besar, 3 dari aliansi tentara bayaran semesta, 3 dari bank pertama semesta, dan 2 dari bank sungai bintang semesta." Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Apa yang baru saja dikatakan oleh pemimpin kota Primal Chaos berbeda dari apa yang dia ketahui. Dia tahu hanya ada 4 orang di perusahaan semesta virtual. Dari tampaknya, 1 orang berada dalam bayang-bayang. "Tentu saja jika kami memasukkanmu, totalnya ada 6 sekarang." Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. "Kamu adalah murid pertamaku yang menjadi master alam semesta. Hahaha, saya memiliki keunggulan dalam hal ini di depan saudaraku sekarang." "Saudara?" Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Apakah Anda punya saudara laki-laki?" "Sebenarnya 2. Mereka berdua adalah master alam semesta, dan ada banyak saudara lain yang bukan master alam semesta," kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng mengangguk. Dia juga punya banyak saudara. "Tunggu, kalau ada saudara pasti ada gurunya." "Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada para master alam semesta dari perusahaan alam semesta virtualku. Yang pertama adalah Master Longyan. Dia adalah seorang tetua di perusahaan alam semesta virtualku, dan dia telah menjadi master alam semesta untuk waktu yang sangat lama. Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya?" Luo Feng mengangguk. "Yang kedua juga saudaraku adalah Master Gunung Es
dia sangat menyendiri, tapi dia hebat dalam menangani masalah penting. Luo Feng tahu tentang Master Gunung Es ini juga. Dia adalah makhluk hebat yang mahir dalam pertempuran jarak dekat, dan dia adalah salah satu master alam semesta puncak juga. Yang ketiga juga saudaraku, Master Kegelapan. Dia jarang terlihat dengan masalah umat manusia, dan dia hampir tidak pernah muncul. Sedikit yang mengenalnya, dan dia adalah murid yang sangat rendah hati dari guru kita. Tanpa membiarkan ada yang tahu, dia telah menjadi master alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Luo Feng terkejut. Master Kegelapan, dia belum pernah mendengar tentang dia. Bahkan kekuatan alam semesta tidak tahu tentang dia. Tentu saja, Master Kegelapan terkenal di samudera semesta, dan dia adalah master alam semesta yang menakutkan. Hahaha, kekuatan di alam semesta bahkan tidak tahu bahwa Master Kegelapan adalah ras manusia ketika mereka bertemu dengannya di samudera semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos. Yang keempat adalah Master Penguasa Terpencil. Dia yang termuda dari 5 master alam semesta di perusahaan semesta virtual sebelum Anda bergabung, dan dia adalah murid dari Master Kegelapan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Ah, Luo Feng terkejut. Master Penguasa Terpencil juga merupakan master alam semesta sembrono yang hebat dalam membunuh dan bertempur. Tentu saja dia lebih lemah dari Master Gunung Es dan pemimpin kota Primal Chaos, tapi dia juga master alam semesta yang kuat. Murid saudaraku menjadi master alam semesta, dan sekarang muridku juga menjadi master alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos tersenyum. Mulai sekarang akan ada 6 master alam semesta di alam semesta virtual. Oke, saya akan memanggil mereka berempat di sini sekarang. Master alam semesta dari alam semesta virtual harus berkumpul lebih dulu. Luo Feng mengangguk. Dia duduk di sana dan menunggu. Makhluk yang masuk, dia kurus dan memiliki tanduk di kedua telinganya. Ada mata di antara alisnya, dan dia mengenakan baju besi angkatan laut bersisik. Dia tidak memakai bayonet penguasa terpencilnya karena dia berada di alam semesta virtual. Luo Feng segera mengenalinya dan berdiri. Master Penguasa Terpencil. Luo Feng. Master Penguasa Terpencil tampak galak, tapi dia masih tersenyum saat melihat Luo Feng. Penguasa Terpencil, kata Luo Feng lagi sambil tersenyum. Paman. Penguasa Terpencil membungkuk kepada pemimpin kota Primal Chaos untuk menunjukkan rasa hormat. Duduklah, kata pemimpin kota Primal Chaos. Baiklah. Makhluk lain masuk, tubuh yang menjulang tinggi dan ekor naga. Itu adalah Master Longyan. Aku belum pernah melihat master alam semesta dari dojo kapak besar yang kesal untuk waktu yang lama. Master Longyan duduk dan mengangguk pada Luo Feng. Luo Feng, kamu benar-benar mengesankan di bintang asli itu ketika kamu membunuh lebih dari 6.000 ksatria alam semesta dalam satu serangan. Kami menghitung bahwa setiap aliansi kehilangan setidaknya satu harta sejati puncak tipe domain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku bisa melakukannya lebih baik. Aku seharusnya melawan Master Banov untuk waktu yang lebih lama, sehingga lebih banyak ksatria alam semesta yang masuk ke zona. Master Longyan dan Master Penguasa Terpencil pada awalnya linglung, lalu mulai tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba rasa dingin meresap. Itu adalah pria berambut perak yang membawa pedang di punggungnya, yang mengenakan baju besi kuno dengan noda darah di atasnya, dan dia adalah master alam semesta paling tampan di perusahaan semesta virtual. Itu adalah Master Gunung Es. Master Gunung Es mengangguk ke arah pemimpin kota Primal Chaos dan duduk. Dia melirik Master Longyan, Luo Feng, dan Master Penguasa Terpencil, dan mereka semua mengangguk padanya. Dingin sekali, pikir Luo Feng. Tiba-tiba, sesosok makhluk masuk dari kejauhan, dan sebelum mereka dapat melihat dengan jelas siapa dia, kekuatan jahat dan gelap meresap. Dia mengenakan mantel hitam di luar dan baju besi perak dan hitam di dalamnya. Dia botak dan kulitnya seperti batu giok. Ada ukiran hitam yang rumit di kepalanya, dan dia menatap orang-orang seperti ular yang menjulurkan lidahnya. Bahkan ruang dan waktu pun terpengaruh olehnya, terperangkap dalam suasana yang aneh.
"Saudaraku," kata pemimpin kota Primalkios. "Saudaraku," kata Master Kegelapan. Luo Feng terkejut. Dia tiba-tiba menyadari perbedaan antara gurunya pemimpin kota Primalkios dan Master Kegelapan. Pemimpin kota Primalkios tampak damai dan tenang, sementara Master Kegelapan selalu gelap dan jahat. Mereka memiliki aura yang berlawanan. Tidak heran, dia adalah Master Kegelapan, pikir Luo Feng. Master Kegelapan berdiri di kursinya dan memandang Luo Feng. "Saudaraku, apakah ini muridmu, Luo Feng?" Saat Master Kegelapan mengarahkan pandangannya pada seseorang, nada yang menyeramkan dan aneh sepertinya mulai bergema di benak orang itu. Kemudian tanpa bisa melawan, orang tersebut akan jatuh di bawah pengaruhnya. "Luo Feng, ini paman gurumu," kata pemimpin kota Primalkios. Saat dia berbicara, keseraman di sekitarnya menjadi ringan, sementara kekuatan aneh yang menyeramkan itu sepertinya dimusnahkan. "Paman guru," sapa Luo Feng. "Saya telah mendengar Anda telah berkultivasi selama lebih dari 1 miliar tahun." Master Kegelapan mempelajari wajah Luo Feng dan melanjutkan berkata, "Saya tidak terkejut Anda dapat mencapai standar ini dalam waktu yang singkat, karena untuk waktu yang tidak ada habisnya, Anda telah menjadi murid saudara laki-lakiku yang paling menonjol." Mendengar itu, Luo Feng menjawab, "Sebenarnya, waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi tidak hanya lebih dari 1 miliar tahun. Saya pernah berkultivasi dalam waktu yang lama, di tempat di mana waktu berlalu sangat cepat." Semua orang, termasuk pemimpin kota Primalkios, mengangguk. "Baiklah," pemimpin kota Primalkios mengamati sekelilingnya. "Mulai hari ini, 6 pemimpin cabang alam semesta virtual semuanya berkumpul di sini." Saat ini, Master Longyan, Master Gunung Es, Master Kegelapan, Master Penguasa Terpencil, dan Luo Feng semuanya melihat ke atas untuk mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin kota Primalkios. Dalam hal kekuatan dan status, pemimpin kota Primalkios tidak diragukan lagi adalah sosok pemimpin cabang alam semesta virtual. Lahirnya satu lagi Master Alam Semesta akan menjadi berkah bagi kita di perusahaan semesta virtual dan juga menjadi berkah bagi umat manusia, ucap pemimpin kota Primalkios sambil tersenyum. "Dan muridku ini dalam hal kemampuan bertahan hidup, dia mengalahkan kita berenam dengan telak." "Oh," Master Kegelapan menoleh. Master Gunung Es juga menatap Luo Feng dalam diam. "Betulkah?" Master Yu Hao atau Master Penguasa Terpencil dan Master Longyan bertanya langsung. Pemimpin kota Primalkios menjelaskan, "Luo Feng, untuk satu hal, dia memiliki bakat untuk dapat membagi tubuh. Salah satu tubuhnya memiliki bentuk kehidupan yang menyerupai Master 9 Terpencil." "Master 9 Terpencil?" Master Kegelapan, Master Longyan, Master Gunung Es, Master Yu Hao semuanya memandang Luo Feng dengan heran. Luo Feng pun berkata, "Saya hanya beruntung." "Luo Feng, berapa besar tubuh Dewa Lautan Terpencilmu?" Master Kegelapan bertanya karena penasaran. "Waktu yang saya habiskan untuk berkultivasi sangat singkat, jadi tubuh Dewa Lautan Terpencilku masih dalam tahap awal pengembangan. Diameternya hanya beberapa puluh miliar mil," jawab Luo Feng. "Beberapa puluh miliar?" Master Yu Hao menarik napas dalam-dalam. Master Kegelapan, Master Longyan, dan Master Gunung Es semuanya tercengang. Tubuh dewa seperti itu lebih dari cukup untuk mengirim makhluk agung ke dalam keputusasaan. Semua orang hanya bisa menatap dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. "Luar biasa, terpuji, sungguh tubuh dewa yang sangat besar." Master Kegelapan dan Master Gunung Es menyanyikan pujian. "Luo Feng," Master Kegelapan mengeluarkan senyuman yang paling jarang terlihat dan berkata, "Dengan tubuh lautan terpencil Anda, tanpa memanfaatkan teknik terkuat dari Master Alam Semesta, Anda cukup menghancurkan diri sendiri. Teknik ini saja akan memungkinkan Anda merajalela di seluruh alam semesta."
Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Di sampingnya, pemimpin kota Primal Chaos tersenyum dan berkata, "Sebentar lagi, kita akan melakukan pertemuan tingkat tertinggi umat manusia. Tapi sebelum itu, Luo Feng, untuk statusmu sebagai Master Alam Semesta, apa yang ingin kamu gunakan sebagai namamu?" "Namaku sebagai Master Alam Semesta?" Luo Feng merenung. "Kaisar Sungai Pedang hanyalah salah satu penyamaranmu sebelumnya. Sekarang, seluruh alam semesta memanggilmu dengan nama Master Sungai Pedang. Kamu bisa menggunakan Master Sungai Pedang, atau kamu bisa menggunakan nama lain pilihanmu. Setelah menjadi Master Alam Semesta, mungkin kamu akan punya pendapat sendiri. Inilah sebabnya mengapa mayoritas Master Alam Semesta mengubah nama mereka menjadi sesuatu yang baru. Seperti saya, ketika guruku mempercayakan saya dengan kota Primal Chaos untuk terus-menerus mengingatkan diriku akan kepercayaan guruku, saya mengubah namaku menjadi pemimpin kota Primal Chaos," kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng pun mengangguk. "Sebuah nama ya?" Luo Feng berkata pada dirinya sendiri. Luo Feng tersenyum dan mengumumkan, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Aku akan disebut pemimpin gerombolan Bima Sakti." Dia masih bisa mengingat hari-hari di bumi ketika dia melihat ke langit untuk melihat Bima Sakti yang tak terbatas penuh dengan bintang. Bima Sakti, tempat tinggalnya. Sampai di tempat dia hari ini, bukankah itu semua demi melindungi orang yang dia cintai? Bukankah itu demi melindungi kampung halamannya? Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu juga mewakili wilayahnya. Jadi dia perlu mempertahankan wilayahnya sendiri. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. 5 Master Alam Semesta memikirkan pilihannya, lalu semua mengangguk setuju. "Oke," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Jadi Master Alam Semesta ke-6 dari cabang Alam Semesta Virtual akan menjadi pemimpin gerombolan Bima Sakti." Dia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ayo pergi. Sekarang kita akan pergi menemui pencipta cabang alam semesta virtual kita." Pencipta cabang alam semesta virtual? Luo Feng merasakan sedikit getaran ketakutan di dalam hatinya. Pencipta kabak besar adalah pencipta dojo kabak besar, tapi pencipta cabang alam semesta virtual, siapa itu? Luo Feng telah mencoba mencari jawaban ini di masa lalu, tetapi selalu berakhir tanpa hasil. Otoritasnya terbatas. Master kegelapan juga berdiri. "Ayo kita bertemu guru." Master Gunung Es juga mengikutinya. Dalam sekejap, keenam Master Alam Semesta naik ke langit di tengah aliran udara kacau dan maju di sepanjang jalur aliran udara. "Luo Feng," kata pemimpin kota Primal Chaos sambil terbang. "Aku, kegelapan, dan Gunung Es semuanya adalah murid guru. Guru telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Jika bukan karena dia, umat manusia tidak akan pernah bisa menjadi ras tertinggi dengan mudah. Bahkan pencipta kabak besar pernah menerima bimbingan dan kebaikan guru. Dia adalah makhluk tertinggi alam semesta pertama umat manusia." Mengikuti suara pemimpin kota Primal Chaos, Master Longyan yang berada di samping mereka juga berkata, "Saya juga telah menerima bimbingannya yang baik." Luo Feng menahan nafas. Dia tahu dia telah menyentuh informasi yang sangat rahasia tentang umat manusia bertahun-tahun, dan dia hanya tahu bahwa umat manusia memiliki pencipta kabak besar. Bahkan tamu gunung yang duduk hanya tahu pencipta kabak besar. Makhluk terkuat dalam umat manusia yang semua tahu adalah pencipta kabak besar. Mereka belum pernah mendengar yang lain. "Nama guru adalah Origin," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Sebelumnya, umat manusia hanyalah ras yang kuat. Di bawah bimbingan guru, kita telah tumbuh dan menjadi lebih kuat. Guru merajalela di alam semesta, menjelajahi lautan semesta, dan membunuh tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya membangun reputasinya. Ini telah memungkinkan umat manusia untuk mendapatkan kekuatan dan terus tumbuh lebih kuat. Di alam semesta primal, ada beberapa makhluk tertinggi alam semesta, tetapi guru dapat dikatakan tak tertandingi. Makhluk tertinggi lainnya menjaga jarak jika mereka melihatnya dari jauh. Sepanjang jalan melintasi alam semesta di samudera semesta, namanya selalu paling terkenal.
lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Tak terkalahkan, tak ada yang sebanding dengan guru. Mata pemimpin kota Primal Chaos dipenuhi dengan kegaguman saat ingatan tentang peristiwa masa lalu muncul kembali. Bahkan Master Kegelapan, Master Gunung Es, dan Master Long yang terdiam. Mereka semua tenggelam dalam ingatan mereka tentang guru mereka. Sebelumnya, ketika umat manusia mendapatkan reputasinya sebagai kekuatan tertinggi, bahkan sekolah dewa leluhur yang memiliki pelindungan dari alam semesta enggan memprovokasi ras kita. Pada saat itu, kita manusia berada di puncak kita. 6 master alam semesta terbang melintasi ruang angkasa bersama-sama, menyebabkan aliran udara yang kacau di sekitarnya terus-menerus dipaksa berpisah. Ada keheningan mutlak di sekitar, hanya suara pemimpin kota Primal Chaos yang bisa didengar. Lu Wafeng juga benar-benar tenggelam dalam imajinasinya saat dia mencoba membayangkan satu kehadiran yang dikatakan tangguh. Kita sudah sampai, kata pemimpin kota Primal Chaos. Lu Wafeng mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa dikelilingi oleh aliran udara adalah patung-patung menjulang yang tak terhitung jumlahnya. Ada fluktuasi tak berujung dalam berbagai hukum: emas, kayu, air, api, bumi, angin, kilat, cahaya, ruang, waktu, ruang emas, ruang kayu, ruang air, dan seterusnya. Berbagai macam hukum, hingga sejauh mana fluktuasi dalam hukum revolusi, semuanya tampak keluar dari patung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pandangan jauh di matanya, Lu Wafeng sepertinya telah merasakan kemiripan antara patung-patung menjulang yang tak terhitung jumlahnya ini dengan asal-usul alam semesta. Pemimpin kota Primal Chaos, Master Gunung Es, dan Master Kegelapan terbang di depan, sementara Master Longyan, Master Penguasa Terpencil, dan pemimpin gerombolan Bima Sakti, Lu Wafeng, terbang di belakang. 6 makhluk terus terbang di ruang tanpa batas. Patung yang menjulang tinggi tampak lebih jelas saat didekati. Makhluk terbesar dalam sejarah manusia, makhluk terkuat di alam semesta asli, dan bahkan di samudera semesta, melatih 3 master alam semesta, termasuk pemimpin kota Primal Chaos, pikir Lu Wafeng. Lu Wafeng menatap patung yang menjulang tinggi di kejauhan. Meskipun dia hanya mendengar tentang dia dari gurunya, dia sudah dipenuhi dengan kegaguman dan penyembahan. Inikah Guru Origin? Lu Wafeng terus mengamati patung itu. Guru Origin adalah seorang pria kurus yang mengenakan jubah putih dengan senyum di wajahnya. Di balik senyumnya, ada kesempurnaan yang hanya bisa dicapai setelah memahami segalanya. Lu Wafeng mengangkat kepalanya dan melihat ke patung itu. Dia melihat bekas senyuman di wajahnya, dan senyum itu membuat Lu Wafeng benar-benar damai. Dia merasa seperti meringkuk di pelukan ibunya. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di alam semesta dan tidak ada yang tidak dia ketahui. Dia tampak kokoh, seolah-olah dia adalah pilar alam semesta. Alam semesta berputar di sekelilingnya. Pemimpin kota Primal Chaos, Master Gunung Es, dan Master Kegelapan berhenti. Pemimpin kota Primal Chaos membungkuk dan berkata, "Ada satu lagi master alam semesta di alam semesta virtual sekarang, dan dia adalah muridku, Lu Wafeng. Aku telah membawanya ke sini untuk menyambutmu." Pemimpin kota Primal Chaos menoleh ke Lu Wafeng. "Lu Wafeng, sapa gurumu, Origin." Lu Wafeng berjalan di samping pemimpin kota Primal Chaos dan memberi salam. "Guru Origin," kata Lu Wafeng. Pemimpin kota Primal Chaos mengangkat kepalanya dan melihat ke patung yang menjulang tinggi dan matanya berbinar. "Aku mengikuti perintahmu. Aku telah menjaga kota Primal Chaos dan manusia, dan aku tidak berani mengendur dalam tugasku. Sekarang Lu Wafeng telah menjadi master alam semesta. Kita manusia akan menjadi lebih kuat. Aku percaya bahwa kita akan makmur." Master Kegelapan dan Master Gunung Es sama-sama membungkuk dan berbisik, tetapi suara mereka diblokir dari luar. Depresi di depan patung, atmosfer memenuhi 6 master alam semesta, dan bahkan Master Kegelapan menjadi seperti anak kecil. "Kami akan pergi sekarang." Pemimpin kota Primal Chaos membungkuk. Master alam semesta lain melakukan hal yang sama, lalu mereka semua terbang menjauh. Udara mengalir dan mereka menghilang dalam aliran udara. Patung yang menjulang tinggi itu berdiri diam
seperti yang telah dilakukannya selama tak terbatas era, tetapi matanya berkedip dan memandang ke enam makhluk yang terbang menjauh. Sebuah suara redup berkata, "Luo Feng." Sementara itu, enam makhluk terus terbang di aliran udara. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Guru, mengapa saya merasa ada banyak riak hukum di sekitar patung Guru Origin? Seolah-olah itu adalah tanah asal." Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng. "Itu memang tanah asal." Master Gunung Es yang sejauh ini menyendiri juga membuka mulutnya. "Ya, namun itulah tanah asal dari semesta virtual." "Tanah asal mula semesta virtual?" Luo Feng kaget. "Semuanya virtual di alam semesta virtual, dan semua hukum bisa dipraktikkan dan dipahami. Tentu saja ada asal mula alam semesta yang mendukung alam semesta virtual. Anda tidak akan bisa berlatih dalam fantasi." Kali ini Master Kegelapan yang berbicara, dan suaranya terdengar jahat tapi anggun. Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Benar, tidak ada fantasi yang memungkinkan makhluk hebat untuk berlatih. "Kamu masih bisa berlatih dalam fantasi, dan kamu bahkan tidak bisa merasakan perbedaannya. Namun, hanya beberapa master tertinggi alam semesta yang mampu melakukan fantasi itu, dan juga hanya hukum alam semesta itu. Master tertinggi dapat terwujud, dapat dipraktekkan. Ini akan menghabiskan banyak energi bagi makhluk-makhluk hebat untuk berlatih dalam fantasi," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Alam semesta virtual diciptakan oleh Guru Origin. Apakah itu berarti Guru Origin mengetahui semua hukum? Apakah mungkin karena alam semesta virtual dapat membentuk asal mula alam semesta?" kata Luo Feng. "Tidak." Pemimpin kota Primal Chaos melihat Luo Feng dan tersenyum. "Penguasa terpencil juga bingung, seperti kamu saat pertama kali pergi mengunjungi Guru Origin. Penguasa terpencil, mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada Luo Feng?" Master penguasa terpencil mengangguk dan menatap Luo Feng. "Belum tentu. Selain itu, alam semesta virtual bukanlah fantasi. Ini berbeda dari fantasi. Ini akan membutuhkan sejumlah besar energi untuk fantasi, untuk memungkinkan makhluk hebat mempraktikkan hukum. Tetapi alam semesta virtual selalu bisa menjadi tempat bagi makhluk hebat untuk melatih diri mereka sendiri, bahkan untuk kesatria alam semesta dan master alam semesta." Luo Feng mengangguk. "Menurutmu, berapa banyak energi yang akan dikonsumsi untuk memungkinkan begitu banyak makhluk hebat berlatih jika itu hanya fantasi?" Master penguasa terpencil tersenyum. "Sebenarnya, alam semesta virtual hampir tidak mengkonsumsi energi apapun." "Apa?" Luo Feng linglung. "Kakak Luo Feng," kata penguasa terpencil sambil tersenyum. "Ada ras yang tak terhitung jumlahnya, berkembang biak dan berkelahi, dan bahkan mengkonsumsi kekuatan dewa di samudera asal setiap hari. Apakah menurutmu alam semesta asli mengkonsumsi energi?" "Energi dari alam semesta asli itu abadi," kata Luo Feng. "Karena energi alam semesta asli tidak pernah dikonsumsi, mengapa energi alam semesta virtual dikonsumsi?" kata Master penguasa terpencil. Luo Feng benar-benar takjub. Bisa alam semesta virtual menyaingi alam semesta asli? "Jangan meremehkan Guru Origin," kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia memandang Luo Feng. Dan Master Kegelapan dan Master Gunung Es tampak kagum juga. Master Kegelapan berkata, "Tidak ada master tertinggi alam semesta yang berani melawan guru di samudera semesta. Jika guru kita masih di sini, ketiga aliansi tidak akan berani merencanakanmu. Jika mereka melakukannya, Guru Origin akan menyerang ketiga aliansi secara langsung, dan mereka hanya dapat memberikan barang berharga untuk kompensasi." Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, "Lalu bagaimana dengan Guru Origin?" 5 master alam semesta lainnya tahu persis apa yang akan ditanyakan Luo Feng. "Guru masih hidup," kata pemimpin kota Primal Chaos dengan serius. "Ya, dia masih hidup," kata Master Kegelapan. "Guru tidak akan pernah mati," kata Master Gunung Es. Mendengar itu Luo Feng bingung.
Lalu kenapa semua orang mengatakan hanya ada satu master tertinggi alam semesta dalam umat manusia dan dia hanya bisa mengunjungi sebuah patung? Guru Origin Maha Kuasa dan dia adalah master tertinggi alam semesta yang paling kuat, kata Master Kegelapan berbinar. Tidak ada yang bisa menandingi Guru Origin, namun Guru Origin masih mencari jalan untuk menjadi lebih kuat yang bertentangan dengan hukum operasi alam semesta karena dia memprovokasi asal-usul alam semesta. Hukum operasi alam semesta tidak boleh diprovokasi, namun Guru Origin begitu kuat sehingga dia ingin melawannya. Dia memprovokasi lagi dan lagi, lalu dia dihukum oleh alam semesta, kata Master Kegelapan dengan percaya diri. Namun, Guru Origin sudah berdiri di puncak master tertinggi alam semesta. Jadi, meskipun asal alam semesta marah dan mencoba menghukumnya, itu tetap tidak bisa menghentikannya untuk maju. Luo Feng terkejut. Dia hanya bisa membayangkan bagaimana caranya asal alam semesta terus menghukum Guru Origin, sementara dia terus membuat terobosan. Akhirnya, Guru Origin berjuang melawan asal mula alam semesta, dan hasilnya Guru Origin ditekan oleh asal mula alam semesta selamanya, kata Master Kegelapan dengan kagum di matanya. Ditekan? Luo Feng menahan nafas. Meskipun dia ditekan selamanya, Guru Origin masih melakukan teknik alam semesta virtual yang mencakup seluruh alam semesta. Hanya master tertinggi alam semesta dan asal-usul alam semesta yang dapat sedikit menghalangi itu, kata Master Kegelapan dengan suaranya yang tinggi. Luo Feng mengaku, kisaran yang dikendalikan oleh leluhur binatang angkasa tidak memungkinkan untuk alam semesta virtual karena ini adalah kehendak leluhur binatang angkasa. Alam semesta virtual juga tidak diperbolehkan pada bintang asli karena asal-usul alam semesta. Itu menutupi seluruh alam semesta. Master Kegelapan memandang Luo Feng. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik sekuat itu? Guru Origin bahkan memiliki budak master alam semesta dan dia adalah master semesta dari ras robot. Master alam semesta itu adalah inti cerdas dari alam semesta virtual, lanjut Master Kegelapan. Semua orang tahu alam semesta virtual harus berurusan dengan program yang tak terhitung jumlahnya setiap hari, dan ini sangat rumit. Bahkan Master alam semesta yang kuat tidak akan bisa menghadapinya. Namun Master alam semesta dari ras robot adalah makhluk cerdas yang membentuk dirinya dan dapat dengan mudah mempertahankannya setelah menjadi Master alam semesta. Biasanya Master alam semesta itu berurusan dengan segalanya, dan Guru Origin tidak peduli apa yang kita lakukan. Namun kita harus pergi ke tanah asal alam semesta virtual jika kita mau untuk bertemu Guru Origin. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ada cara untuk menyelamatkan Guru Origin dari penindasan? Apakah ada jalan keluar? Luo Feng memandang master alam semesta lainnya. Master Kegelapan diam. Pemimpin kota Primal Chaos menghela nafas dan menjawab, tidak. Suara Master Longyan juga terdengar. Pencipta kapak besar telah memikirkannya juga, tetapi dia juga tidak dapat menemukan solusi. Budak Guru Origin yang merupakan kecerdasan inti dari alam semesta virtual juga memberitahu kami bahwa Guru Origin tidak dapat menemukan solusi apapun. Luo Feng menghela nafas dan mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah penindasan abadi oleh asal-usul alam semesta. Siapa yang bisa memberikan bantuan? Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.